Perang Uhud ini kita dianjurkan ke sini untuk berziarah ke makam syuhada Uhud. Itu perintah Nabi. Nabi ketika akan wafat sengaja menyampaikan kemari berziarah. Nah, sebenarnya ini yang dianjurkan, kita menjadi ibadah kita insya Allah ya, berziarah dan ngambil ibrohnya. Baik, sebelum saya menyampaikan, kita lihat di sini ada doa yang disampaikan ya. Ini doa yang Nabi baca ketika mengunjungi syuhada Uhud, bahkan di Baqi juga sama. Yuk saya bacakan, ikuti ya sama-sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlad diyar. Wal mu'minina wal muslimin. Wal muslimina wal muslimin. Wa inna insyaallah. Wa inna insyaallah. Lalahikun. Lalahikun. As'alullah lana. As'alullahu lana. Walakumul afiyah. Walakumul afiyah. Baik Bapak Ibu, sedikit ya. Kita lihat. Ini namanya Ma'rakah Uhud, tempat perang Uhud. Dan syuhada Uhud dimakamkan di sini. Berapa jumlahnya? 70 orang. Ya. 70 orang. Kita lihat mana Uhud itu. Yang tadi kelihatan ya. Jabal Uhud. Memang disebutnya Jabal Uhud. Ya, ada yang menyampaikan bukit, tapi memang secara pendekatan bahasa Jabal itu artinya gunung. Ya. Nah, berapa tingginya? 1000 meter kurang lebih. 1000 meter. Ini panjangnya berapa? Sekitar 7 km. Ya, 7 km. Jarak dari Madinah ke Mari berapa? 7,5 km. Sekarang dari Masjid Nabawi berarti. Ya. Nah, itu lihat di sana yang orang naik ke atas namanya Jabal Rimah atau Jabal Rumat. Bagaimana kisahnya begini? Jadi ketika Nabi yang mulia berangkat dari Madinah, ya, kapan? 15 Syawal tahun 3 Hijriah, itu perang Uhud. Datang kemari ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 3.000. Muslimin pertama dari Madinah itu 1.000. Di tengah jalan orang-orang munafik mundur. 300 jumlahnya. Berarti muslimin berapa? 700. Nah, strategi yang Nabi terapkan luar biasa pada masanya. Dan strategi ini ya yang membuat Khalid ibnul Walid tertarik kepada Islam awalnya. Waktu itu Khalid masih bersama orang musyrik. Karena tidak ada yang tahu keahlian seorang, pasti ahlinya, betul tidak? Kok bisa sedahsyat ini strategi militer Nabi itu oleh ahli militer kebacanya gitu. Baik, Nabi menempatkan yang pertama 50 pemanah di bukit ini. Tentu waktu itu seperti ini, terus jadi anak saja dan dipertahankan sebagai situs sejarah ya. Nabi tempatkan, Nabi berpesan apapun yang terjadi jangan sampai turun. Menang kalah tetap di Jabal Rumat itu. Ini bukit pasukan pemanah. Ya. Itu kata Nabi, mau menang mau kalah tetap di tempat ini, jangan turun, kata Nabi. Perang terjadi hari Sabtu, terjadi luar biasa di waktu duha. Nabi hebatnya apa? Nabi sekarang mana? Arah barat, mana barat? Dari matahari, Pak. Itu ya. Itu. Mana timur? Nabi di sebelah sini. Ya. Kalau menjelang duha, orang musyrikin di sini. Gimana Pak? Serap tuh? Iya. Serap, itu hebatnya Nabi. Jam segini lah. Kenapa Nabi bisa menguasai wilayah ini sebelah barat? Karena Nabi yang lebih dulu sampai. Perang dulu, kalau lebih dulu nyampe dia pasti menguasai Medan. Nabi di sini, sahabat di sini, kebayang ya. Musuh di sini. Bagaimana mereka? Serap. Silau kan, itu diantaranya gitu. Ini dalam sebuah buku yang menyampaikan tentang kehebatan strategi Nabi oleh seorang Maijen namanya Mahmud Siddiq Khattab. Judul bukunya Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul sang Panglima. Ini bagus sekali bukunya. Baik, singkatnya bagaimana kata Nabi? Tetap di bukit ini, apapun yang terjadi. Perang terjadi, babak pertama menang umat Islam. Luar biasa. Kalau 700 melawan 3.000. Itu Abu Sufyan sang pemimpin itu kabur. Khalid bin Walid bersama 200 pasukan berkuda membaca trik. Ketika masih ada para pemanah nggak bisa lewat. Mau lewat muter pasti dipanahi. Berarti ini luar biasa pertahanan ini. Akhirnya bagaimana? Ketika sudah babak pertama orang-orang musyrikin kocar-kacir kabur termasuk Abu Sufyan, itu para pemanah mulai berselisih, kata mereka, loh ngapain di sini, kita sudah menang kok, lihat tuh musyrikin kabur semua. Sebagian menyampaikan jangan, tetap di sini. Ingat wasiat Nabi, menang kalah tetap di sini. Jangan turun. Iya, jangan turun. Itu wasiat Nabi. Tapi kita nggak kebagian rampasan perang. Udah, kita menang. Enggak, rame. Bu, dari 50 orang itu 44 turun semua, yang tersisa 6 orang. Sebagian menyampaikan 7 orang. Bayangkan. Ya karena
sedikit kan nggak bisa melawan banyak. Dan itu yang dibaca oleh Khalid bin Walid. Wah, ini menarik kata Khalid. Khalid putar pasukannya ke belakang sehingga orang sedang sibuk nyimpen alat perang semua. Ada perang. Ribut untuk memperebutkan ghanimah. Nggak siap. Maka dari belakang kebayang pasukan berkuda dengan suaranya menakutkan itu. Dari sana juga balik lagi. Di belakang diserang, depan serang, di tengah-tengah terkepung muslimin. Ya, yang 6 semua syahid. Pimpinannya siapa? Abdullah bin Jabir meninggal dunia, syahid. Ya, di perang itu juga Hamzah syahid. Bahkan siapa yang terkenal duta dakwah pertama ke Madinah, Mus'ab bin Umair syahid. Bahkan yang menarik apa? Tangan itu Ya, putus berapa kali? luar biasa itu ya. Itu siapa? Mus'ab bin Umair. Kemudian ada seorang yang baru pengantin baru, Handalah ibn Amir juga sama syahid. Singkat cerita bagaimana babak kedua ini muslimin kalah. Rasul hampir terbunuh. Rasul kemudian lari, ada di sana celah tuh. Sana diamankan oleh Abu Bakar dan Umar. Diamankan. Rasul hampir terbunuh, Bu. Rasul jatuh dihantam sama seorang Ibnu Qom'ah sampai kemudian ini luka ininya dan berdarah sampai mereka teriak, kita membunuh Muhammad, kita bunuh Muhammad. Padahal bukan. Ya. Banyak kisah heroik seperti ada namanya Nusaibah, seorang perempuan yang ikut juga. Dan masih banyak. Ya Ummu Himarah namanya atau Nusaibah. Itu luar biasa perannya. Padahal seorang perempuan, Bu. Ya. Kita ambil pelajaran bagaimana yang pertama, pentingnya mentaati siapa? Pemimpin. Dalam kebaikan, apalagi dalam suasana gitu seperti itu. Itu kan apa sepele ya? Gara-gara tidak taat masalah. Padahal Nabi menyampaikan menang kalah tetap di sana. Ini wahyu. Maka jangan menyelisihi Rasul. Itu pelajaran, jangan menyelisihi Rasul. Pasti itu ada kebaikan kalau kita taat kepada Nabi dan kepada Rasulullah, itu pasti seperti itu. Maka 70 sahabat syahid, termasuk yang paling menyedihkan Hamzah dikoyak jenazah. Koyak, kalau sekarang mutilasi. Itu yang membuat Nabi sedih. Nabi menangis melihat bagaimana jenazah siapa? Hamzah. Di mana dimakamkan? Di sini. Yang mana? Wallahu a'lam. Udah lama sekali, kadang pernah ada banjir besar. Pernah tahun berapa tergerus sampai kelihatan masih utuh. Masih utuh, jenazah masih sempat viral itu. Jenazah ini sempat hujan besar, banjir masih utuh dikubur lagi. Ya, betul. Kenapa? Karena kita yakin beriman bahwa jenazah para syuhada itu dijaga Allah. Itu jangankan syuhada, orang-orang ahlu Quran saja yang soleh itu dijaga. Apalagi para nabi, para sahabat gitu ya. Nah, inilah Uhud mengajarkan kepada kita pentingnya taat kepada Pemimpin. kepada Rasulullah SAW. Wajib ya. Makanya ketika menyelisihi yang terjadi kekalahan. Dan ini pelajaran berharga oleh para sahabat. Ada hikmahnya. Setelah ini kan tidak pernah kalah lagi. Ya. Dan Khalid bin Walid seorang luar biasa. Gara-gara Khalid lah Rasul kalah. Makanya Khalid tidak pernah kalah. Dan gara-gara itu juga Khalid tertarik kepada Islam. Karena Khalid tahu ini bukan orang biasa, ini nabi gitu kan. Tapi kemudian hari masuk Islam. Ya. Baik, ini sudah mulai panas. Sedikit dari ibrah perang Uhud, ya, cukup saya rasa. Dari sinilah dulu para pemanah pasukan Rasulullah, memanah para musuh-musuhnya. Di sini ada sekitar 70 orang pemanah. Yang tertinggal hanya 6 orang pemanah. Karena tergiur harta rampasan atau ghanimah